Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberi anugerah rahmat sama Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berkahan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing selainnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini juga kebetulan di sini saya sudah istilahnya mengundang ya salah satu duta putri batik favorit Kabupaten Sampang tahun 2021 untuk sedikit menambah ilmu ya bagi teman-teman sekalian, utamanya bagi saya, yaitu berkenaan dengan apa yang telah dicapai selama ini. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita sapa beliau. Wassalamualaikum Mbak ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifatul Jannah. Iya. Saya mahasiswi semester 7 di Iya, Prodi iya. Pendidikan Matematika di Universitas Madura. Ya. Dan saya juga saat ini sedang menjabat sebagai Putri Batik Funfood dan Favorit Sampang Iya, iya. 2021. Dan jadi nama lengkapnya Rifatul. Rifatul Jannah. Iya, bisa dipanggil siapa? Rifa. Oh, Rifa ya. Jadi kalau teman-teman sapa-sapa nanti bisa dipanggil langsung Mbak Rifa ya. Insya Allah orangnya baik ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol sedikit ya berkenaan dengan prestasi yang telah diraih pada saat ini. Yang pertama itu adalah kan Sampang kemarin sempat mengadakan pemilihan putra putri batik ya, Iya. tahun 2021. Kemudian tujuan mendasar dari pemilihan putra putri batik ini apa ya sebenarnya? Kalau saya pribadi sih Mas, mengikuti ajang pemilihan ini tuh pengen nambah wawasan gitu. Iya, wawasan iya. Terus pengen tahu tentang budaya yang ada di Kabupaten Sampang. Iya, iya. Salah satunya ya budaya batik ini. Batik ya. Jadi memang batik adalah sebuah karya seni yang memang harus dilestarikan ya. Iya, benar. Karena setiap kabupaten mesti mempunyai batik. Iya, iya. Dan untuk Sampang sendiri kan pasti banyak ya batik, motif-motifnya itu juga pasti banyak. Kemudian yang kedua itu adalah kisah perjalanan sampai anggaplah dinobatkan jadi juara lah. Prosesnya itu gimana ya? Pasti banyak tantangan gitu. Iya, benar. Sebenarnya sih saya kurang percaya diri sih Mas aslinya. Iya. Cuma karena saya udah punya pengalaman, khususnya yang pertama waktu itu udah jadi duta kampus, Iya. terus udah jadi cebing juga di Sampang. Jadi di situ saya memberanikan diri untuk Mencoba lagi terus. Di situ waktu itu ada beberapa tahap yang harus dilewatin. Yang pertama itu ada tesannya. Habis tes itu juga diumumkan siapa yang lolos untuk 12 besar gitu. Iya, iya. Dan alhamdulillah waktu itu saya lolos untuk 12 besar. Jadi waktu itu dipilih 12 pasang. Ada 12 cewek sama Iya. 12 cowok seperti itu. Habisnya itu juga mengikuti karantina dan beberapa materi yang sudah disiapkan sama panitia seperti itu. Jadi waktu itu juga pas grand final awalnya saya nggak nyangka ya bisa dapat 2 selempang. Yang pertama kan di situ ada 6 besar, 6 selempang maksudnya. Terus dipilih dan ditambah 1 juara. Itu juaranya juara khusus. Dan yaitu juara Funfood itu juara spesial dan dia itu bisa megang 2 selempang. Jadi waktu itu saya nggak masuk di 6 besar, tapi saya dinobatkan sebagai juara Funfoodnya. Jadi Funfood ini bisa bersaing sama yang 6 besar seperti itu. Nah, dan setelah Q&A, setelah tanya jawab, saya itu dinobatkan lagi sebagai duta putri favoritnya. Jadi selain dari 6 besar berarti dinobatkan jadi Funfood, berarti otomatis bisa bersaing ya dengan yang 6 besar. Karena Funfood itu juara spesial, bisa bersaing. Kan dari semua perjuangan itu pasti ada orang yang banyak support, paling tidak ada orang yang mendukung gitu kan. Kalau yang paling berpengaruh kepada mbaknya itu siapa gitu? Kalau saya sendiri tuh keluarga ya. Karena dukungan dari keluarga itu sangat dibutuhkan banget gitu. Iya. Terutama dari kedua orang tua ya. Kalau dari teman-teman gimana sih responnya? Iya, baik juga. Teman-teman juga ngerespon selagi itu baik gitu. Berarti ikut mendukung ya. Kemudian yang ketiga itu adalah batik selain merupakan karya seni dari orang Madura, terutama dari Indonesia, itu kan seberapa pentingkah gitu kan batik bagi masyarakat itu kan menurut Mbak gimana? Penting banget sih Mas ya menurut saya, karena emang
kita lahir aja kita udah pakai apa namanya, apa ya, samper gitu iya, kan, samper itu udah kan batik. pakai gitu. Terus Tapi sekarang ini banyak masyarakat yang mempunyai mindset atau pemikiran bahwasanya Iya. batik itu cuma dipakai sama pemerintah aja. iya pemerintah gitu. ya memang. Padahal nggak seperti itu. Batik itu bisa digunakan oleh siapapun seperti itu. Jadi perlu kiranya kita tanamkan kembali Iya. edukasi masyarakat betapa pentingnya kita mencintai karya seni gitu. Hasil dari karya orang-orang asli Indonesia utamanya Madura gitu kan. Kan kalau kita ngomongin tentang anak muda dan batik, kalau kita ingat di zaman primitif dulu kan seakan-akan kalau anak muda pakai batik itu tuh kan kelihatannya tua gitu kan, tua. Itulah pemikiran zaman dulu. Iya. Nah, kalau ngomongin batik dan anak muda sih bagaimana cara Mbak sendiri sebagai duta Putri Batik Sampang bagaimana menanamkan kecintaan terhadap batik ini? Iya. Caranya gimana? Yang pertama saya tuh mencintai batik yang pertama. Terus yang kedua itu saya bisa memakai batik untuk saya sendiri. Iya. Terus saya juga bisa mengajak. Untuk mengajak itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh mas, cukup Iya. kita mengajak orang terdekat kita seperti halnya keluarga. Kalau misalkan keluarga udah bisa, kita kan punya kerabat. Iya, kerabat. Nah, jadi kita juga punya teman. Jadi mungkin dari situ kita bisa ngajak teman-teman kita untuk memakai batik, menyukai batik, mengetahui apa sih itu batik seperti itu. Memang untuk menanamkan sebuah kecintaan itu harus dimulai dari kebiasaan. Dia dari diri sendiri, baru orang lain akan melihatnya. Oh, ternyata dia juga seperti itu. Soalnya batik juga bisa dijadikan tren bagi anak muda gitu kan. Ya seperti zaman sekarang. Apalagi sekarang kan banyak fashion itu yang menggunakan batik. Nah, sangat cocok bagi anak muda gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah selama menjabat nih gitu kan, apa saja konsen-konsen yang dijalankan selama menjabat sampai saat ini gitu. Selama menjabat Iya. itu untuk saat ini sih masih belum. Cuma beberapa waktu itu pernah ada penugasan sih mas. Karena kan biasanya kalau ada acara di organisasi-organisasi itu kan mesti ngundang duta-duta. Iya, duta. Waktu itu saya pernah menghadiri acaranya Sampang Young Impression waktu itu. Iya. Kalau nggak salah foundernya Mbak Muza. Nah, iya Mbak. Muzayana. Sempat kemarin sebentar cuman sih ngomong-ngomong di Dispora itu pas pembekalan. Kemudian setiap orang kan pasti punya cara tersendiri ya, punya motivasi, punya mutu untuk terus maju ke depan sih. Kalau Mbak sendiri nih tips suksesnya seperti apa gitu kan? Kalau saya sendiri Yang sih motivasi gitu. motivasi saya sendiri itu ya tetap semangat ya. Semangat terus. Karena sebenarnya kalau pribadi saya sendiri tuh nggak percaya diri dengan apa yang saya miliki saat ini. Iya. Karena banyak yang mempunyai pemikiran bahwasanya seorang wanita itu harus cantik. Iya. Gitu. Terus Tapi menurut saya cantik itu gak hanya dilihat dari wajah, Iya. tapi cantik juga dinilai dari bagaimana cara kita berpenampilan, dari bagaimana cara kita membawakan sesuatu seseorang gitu. Jadi waktu itu saya sempat insecure, cuma saya tetap aja mencoba hal baru. kalau berarti cantik ini bukan tolak ukur dari semua kesuksesan Iya. seperti itu kan. Kalau menurut Mbak sendiri kan seberapa pentingkah cantik antara cantik dengan misalkan akademik gitu kan? Menurut Mbak gimana? Kalau berbicara, nah ini mas, di Duta itu ada yang namanya 3B. Ya 3B. 3B ini beauty, behavior, sama brand. Kalau di luar sana itu banyak yang mempunyai penilaian bahwasanya beauty ini sangat penting. Emang beauty Iya, ini sangat penting. Karena kalau misalkan kita ketemu sama orang, orang itu akan melihat kita terlebih dahulu seperti itu. Baru habisnya itu ada brand. Habisnya itu juga ada behavior. Ya menurut saya sih penting juga ya. Iya penting juga beauty sih. itu, seperti itu. Tapi yang paling utama mungkin bagaimana mampu kita bersikap dengan baik kepada orang lain ya. Baru kalau misalkan dari lahiriahnya misalkan baru kita menyusul gitu. Yang terakhir nih Mbak, harapan-harapan ke depan terutama bagi pemuda, masyarakat untuk kesenian-kesenian yang ada di Sampang gimana? Harapannya tetap ya semoga untuk pemuda-pemuda itu tetap melestarikan, terus tetap menjaga dan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sampang. Kalau bukan anak muda ya siapa lagi yang mau memperkenalkan, yang mau menjaga seperti itu. Memang kita harus memulainya dari beberapa pemuda ya sebagai generasi.
Cukup sekian, terima kasih atas waktunya Mbak, sangat menginspirasi sekali. Semoga ilmu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Itulah teman-teman hasil wawancara kita pada kesempatan kali ini. Beliau sangat cantik juga ternyata. Semoga di lain waktu kita bisa sambung kembali ya Mbak ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.